Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan teknik USG dasar. Materi hari ini adalah mode display USG. Materi ini merupakan materi keempat dari rencana 14 kali tatap muka. Oke, kita lanjut ke materinya. Seperti kita ketahui sebelumnya ya, pada materi pertama, USG memiliki beberapa sifat dasar. Yang pertama adalah USG gelombang ultrasound sangat lambat bila melalui media yang bersifat gas dan juga sangat cepat bila melalui media yang padat. Sifat kedua adalah semakin padat suatu media, maka semakin cepat velocity-nya atau kecepatan suaranya. Sifat ketiga, apabila melalui suatu media, maka akan terjadi atenuasi. Atenuasi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Untuk mengingatkan kembali bahwa frekuensi gelombang ultrasound sangat mempengaruhi atenuasinya. Dalam skala normal, setiap 1 MHz frekuensi gelombang ultrasound menghasilkan setengah desibel per megahertz per sentimeter untuk atenuasinya. Jadi semakin besar frekuensinya, atenuasinya pun akan semakin besar. Dan juga atenuasi dipengaruhi oleh density dari tiap-tiap organ. Nah, untuk skema pembentukan gambaran USG seperti yang nampak pada layar. Jadi, generator listrik, dalam hal ini listrik dari PLN, itu akan menghasilkan pulsa listrik yang dialirkan ke transducer. Transducer itu akan mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasound. Gelombang ultrasound itu akan merambat ke tubuh atau objek. Di tubuh, gelombang ultrasound itu akan ada yang dipantulkan, akan ada yang diteruskan, dan ada juga yang diserap. Gelombang ultrasound yang dipantulkan dari tubuh berbentuk echo. Echo akan diterima oleh transducer. Dalam hal ini kristal piezoelektrik. Nah, kristal piezoelektrik akan mengubah gelombang ultrasound dalam bentuk echo ya, menjadi pulsa listrik kembali. Nah, pulsa listrik tersebutlah nanti yang akan diolah menjadi gambaran pada layar ultrasound, yang selanjutnya akan bisa disimpan dalam bentuk file digital atau bisa juga dalam bentuk print. Nah, berikut adalah gambaran ilustrasinya ya. Jadi kita sudah jelaskan bahwa gelombang listrik akan diubah menjadi gelombang ultrasound, lalu akan merambat ke dalam organ tubuh. Kan di sini ginjal ya. Ini gambaran ginjal, nanti gelombang ultrasound itu akan balik lagi ke transducer. Nanti dari transducer akan diubah menjadi listrik dan jadilah gambaran ginjal di layar monitornya. Oke, saya kira sudah jelas ya untuk bagaimana skema penggambaran gelombang ultrasound. Tapi kita juga harus tahu bahwa echo atau pantulan dari gelombang ultrasound itu berbeda-beda ya, tergantung dari letak organnya. Ini misalkan kita analogikan, ini adalah transducer ya. Transducer ini misalkan nih organnya ada yang dekat, ini yang sedang, ini yang jauh. Nah, jika ultrasound bertemu dengan organ yang dekat, maka akan dibalikkan lebih cepat nih. Jadi echo yang balik ke
transducer itu akan lebih cepat, yang jauh pun sama. Nah, karena waktu datangnya echo itu berbeda-beda, maka terjadilah gambar yang berbeda-beda. Jadi nanti gambaran yang ada di atas, bagian atas itu adalah gambaran yang anatominya lebih dekat dengan transducer. Tapi kalau gambar yang ada di bawah monitor itu adalah gambaran dari anatomi yang jauh dari transducer. Nah, bagaimana pola penggambaran echo di layar monitor? Karena yang menghasilkan gambaran USG itu adalah dari echo, maka istilah-istilah di gambaran USG kita menyebutnya dengan echo. Misalkan yang kita sebut isoechoic. Ini gambaran isoechoic nih. Ini ada gambaran struktur organ nih di dalam organ ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini agak beda sedikit nih. Ini gambaran organnya, ini organ yang lainnya. Jadi itu adalah gambar isoechoic. Artinya sama, echonya mirip-mirip. Nah, terus ada lagi yang disebut ini nih, hypoechoic. Ini gambarnya ini ya. Ini gambarannya tuh lebih gelap dari sekitarnya, tapi masih ada sedikit-sedikit nih echonya nih. Jadi kita sebut hypoechoic, artinya echonya rendah. Ada lagi gambaran yang kita sebut hyperechoic. Ini gambaran hyperechoic nih. Gambarannya putih, cenderung terang. Dan ada lagi yang kita sebut anechoic. Anechoic itu bisa sedikit, sangat sedikit echonya, atau bahkan juga nggak ada sama sekali. Jadi gambarannya ini hitam gitu ya. Nah, pola gambaran seperti ini kita sebutnya echogenitas. Dalam ultrasound atau pemeriksaan ultrasonografi, kita akan melihat berbagai jenis tingkatan echogenitas. Ada yang mulai isoechoic, ada yang hypoechoic, hyperechoic, anechoic, tergantung dari organ yang akan kita lihat. Nah, hyperechoic biasanya ada di organ-organ yang keras. Nah, ini contoh, ini gambaran batu di ginjal ya. Nah, ini batu ginjal, jadi gambarnya lebih terang. Contohnya ini pada tulang dan otot padat nih. Dalam hal ini yang hyperechoic adalah yang ini nih, yang putih. Jadi putih di sini yang ada tanda panahnya. Ini adalah renal stone atau batu ginjal. Biasa juga kita sebut cholelithiasis. Nah, ini juga ada nih renal stone nih tuh, hyperechoic. Tapi nggak cuma batu doang sih. Tapi misalkan otot-ototnya pun hyperechoic nih. Contoh ini nih. Nih otot di liver ya, dinding liver itu hyperechoic. Nah, dinding dari renal juga sedikit hyperechoic ya. Nah, ini juga hyperechoic. Yang putih-putih kita sebut hyperechoic nih. Nih hyperechoic. Oke ya. Jadi hyperechoic bisa tulang, bisa kalsifikasi, atau bisa juga otot-otot yang padat yang gambarannya terang. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya adalah hypoechoic. Nah, hypoechoic itu adalah jaringan echonya lebih rendah. Gambarannya sih skalanya abu-abu. Ini contohnya ini nih hypoechoic yang agak gelap ya, tapi masih ada echonya. Ini juga sebenarnya gambar hypoechoic ya. Ini hypoechoic yang agak terang. Ini juga hypoechoic. Nah, ini gambar hypoechoic yang ini hyperechoic nih, yang gambar yang putih. Ini contohnya di organ-organ jaringan lunak nih atau soft tissue, hypoechoic. Oke. Terus ada lagi yang kita sebut anechoic. Kalau anechoic ini nyaris tidak ada echo, bisa hampir gelap sempurna nih, hitam banget nih. Ini contohnya gambaran buli-buli nih, atau gambaran di vesica urinaria. Kalau gambarannya anechoic, ini bisa dipastikan bahwa ini adalah struktur cairan, bisa juga darah. Nah, jadi atau bisa juga ada kista kalau yang isinya cairan. Ini gambarannya
anechoic. Nah, jika kita mengetahui sifat-sifat dari ekogenitasnya di USG itu akan sangat membantu. Jadi kita bisa menentukan apakah struktur yang ada di gambaran USG ini bersifat solid atau bersifat kistik, atau juga ini adalah tulang atau klasifikasi. Dari mana? Dari tingkat ekogenitasnya. Apakah dia anechoic, apakah hipoechoic ataupun hyperechoic. Oke, kita sudah belajar tentang tingkat ekogenitas nih dalam USG. Di pemeriksaan USG ada beberapa mode display. Maksudnya apa? Tipe penggambaran USG. Nah, jadi ada mode-modenya nih. Oke, kita langsung ya mulai ya belajar. Yang pertama adalah namanya E-mode atau yang disebut juga amplitude mode, mode amplitudo. Nah, gambarannya gimana nih? Jadi kalau kita udah pernah lihat gambar USG, kalau B-mode, itu yang B-mode ya. Kalau E-mode ini tampilannya seperti ini aja nih. Tampilannya berupa grafik, ada puncak, ada jarak, nah peak and distance gitu. Jadi pola penggambarannya itu adalah defleksi vertikal aja nih, defleksi vertikal. Semakin tinggi amplitudonya, itu artinya gambarannya hyperechoic. Kalau yang rendah, ini gambaran hipoechoic. Kalau dia anechoic, dia cenderung datar seperti ini. Pemeriksaan E-mode masih dipakai ya, untuk USG mata biasanya yang sering dipakai. USG mata atau USG brain pada bayi itu. Nah, itu masih dipakai itu untuk E-mode. Tapi untuk pemeriksaan yang lain, abdomen, pemeriksaan small part itu udah nggak pakai E-mode lagi. Oke. Terus mode kedua adalah B-mode atau brightness mode. Nah, mode ini yang sering mungkin teman-teman udah sering lihat nih gambaran USG yang pada umumnya nih seperti ini. Jadi gambarnya itu ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Nah, jadi brightnessnya semakin tinggi tingkat brightnessnya, kecerahannya, artinya itu semakin besar nih amplitudonya sebenarnya. Jadi gambarannya hyperechoic. Gambarnya pun 2 dimensi. Nah, bagaimana sistem penggambarannya? Ini udah kita bahas sebelumnya nih. Jadi amplitudo itu direfleksikan oleh titik-titik di gambaran B-mode tersebut. Nah, posisi titiknya itu merepresentasikan tingkat kedalamannya. Maksudnya gimana? Artinya kalau misalkan titiknya itu ada di sini, ini artinya objeknya itu dekat nih, karena transducer tuh ada di sini. Objeknya dekat. Kalau titiknya itu di sini, berarti objeknya lebih jauh dari transducer. Jadi setiap titik itu merepresentasikan letak dari organ tersebut. Nah, tingkat kecerahannya juga merepresentasikan banyaknya echo yang balik. Nah, artinya apa? Kalau misalkan echo dipantulkannya itu banyak, organnya pun akan lebih terang, atau bisa juga lebih hyperechoic kita sebut seperti itu. Nah, jika titik-titik tersebut dikombinasikan, nah maka terdapat gambaran USG dengan mode B-mode. Nah, B-mode ini yang menjadi default ya, atau standar pemeriksaan USG. Oke. Nah, terus mode yang ketiga adalah M-mode atau motion mode. Motion mode itu sesuai dari namanya ya, itu mengukur pergerakan dari organ. Jadi bukan melihat organ yang bergerak ya, misalkan bayi ya goyang-goyang tuh di dalam USG. Nah, itu kita USG. Nah, itu bukan M-mode tuh. Tapi yang dilihat adalah pergerakannya. Misalkan contohnya itu organ jantung. Jantung itu kan mengembang, menguncup gitu ya.
Nah, gerakan itu kita gambarkan dalam bentuk emot. Nah, gambarannya mirip-mirip dengan di mode ya, ada gelap terang, tapi yang kita ukur adalah pergerakannya. Ini contoh gambarannya seperti ini nih. Nah, ini gambaran jantung ya. Tuh, ini jantung waktu ngembang, waktu menguncup nih nanti akan diukur nih. Nah, pergerakan kayak gini, juga pergerakannya juga kita ukur. Ini contoh gambaran emot ya. Ini secara sekilas aja kita belajarnya. Nah, terus ada satu lagi nih, mode D-mode atau Doppler mode. Doppler itu sesuai namanya ya, dia diakibatkan adanya efek Doppler atau bisa juga disebut Doppler shift. Nah, Doppler itu untuk apa? Nah, kalau emot untuk melihat pergerakan dari organ, kalau Doppler mode dia mau melihat pergerakan dari aliran pembuluh darah atau flow pembuluh darah. Nanti ditayangkan dalam bentuk warna nih. Nah, ini contoh ini ya, sebelah kiri ini ada dua mode Doppler ya. Ada yang namanya color Doppler, itu warnanya ada biru, ada merah itu ya. Ada juga yang power Doppler, itu warnanya satu aja nih, warnanya agak ke oranye, ke orange. Nah, tipe ini dua mode yang beda sebenarnya ya, tapi sama-sama Doppler mode. Kalau color Doppler dia memakai gelombang ultrasound dalam bentuk pulsa atau pulse wave. Jadi gambarannya itu bisa ada dua warna nih. Tapi kalau power Doppler dia pakainya continuous wave atau gelombang kontinu. Nah, gitu. Ini untuk melihat pergerakan organnya. Tingkat sensitifnya lebih besar power Doppler. Jadi power Doppler itu digunakan untuk aliran darah yang sangat cepat gitu. Dan juga lebih sensitif nih. Jadi untuk organ-organ yang pembuluh darah yang kecil-kecil bisa dilihat di power Doppler. Tapi dia warnanya cuma satu, jadi tidak bisa membedakan arah alirannya. Sedangkan kalau untuk color Doppler dia bisa membedakan alirannya. Ini merah sama biru, belum tentu yang merah itu arteri, yang biru itu vena. Bisa juga kebalikannya karena kita bisa setting. Jadi kalau yang merah itu adalah arteri, yang biru udah bisa dipastikan vena karena gerakannya kan berlawanan arah. Atau sebaliknya, kalau yang merah itu kita setting sebagai vena, yang merah adalah arteri. Nah, secara simpelnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambaran D-mode nih atau Doppler mode. Gambaran yang ini, yang kiri atas ya, ini bentuknya adalah triplex Doppler mode. Kenapa triplex? Ini yang kita sebut ini ada gambaran B-mode, terus ada color, warna, dan ada grafiknya nih. Jadi kita pakai tiga-tiganya, triplex jadinya. Nanti ada juga yang duplex nih. Ini contoh gambaran yang duplex nih, gambaran B-mode dan grafik. Ini gambaran tadi udah ya, power Doppler. Yang ini color flow atau color Doppler. Nah, ini pakai pulse wave aja menggunakan duplex ultrasound. Nah, oke. Untuk materi display ultrasound saya cukupkan sekian. Kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.